Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Amelia Putri, name 22, 12, 91, and 15. In this discussion, I will like to explain about animal structure and function. Okay, first of all, I like to presentation about animal body parts and their function of chicken and fish. First, we're gonna move on to chicken. Okay, the first is eye. The function of eye is serve a sense of sight. This is eye. And then the next is beak atau paruh. The function is to serve to take food. And then the feathers atau ekor, it serves to cover her body to keep warm. This bulu ekornya. Next is wings. In this picture is have two wings, but also the wings function is serve as a balance tool when moving. When the chicken does come from a high place, the chicken wings are flat to maintain balance. Next is leg, used to move walk. On the legs is of rooster, there are spurs that are taught for self-defense. And then the next is what next? Claw. Claw function is to serve to scavenge the ground while looking for food. Jadi ini dia untuk mengali tanah untuk mencari makanan yang ada tertimbun di dalam tanah tersebut. And then we move to taxon. The function is serves to help chickens to keep the chicken's body temperature cool. Unlike humans, chicken cannot sweat. Humans use sweat to dissipate excess fat in the body. Since it cannot sweat, pumping blood in the coxcomb. Heat in the blood will come out through the coxcomb exposed to wine so that the chicken's body temperature remains cold. Okay. The next, I would like to explain about the fish structure. Okay. Oh, sorry. Okay. Wait, we should to make it more. Okay. This is the body of the fish. The first, I can see. The first is olfactory bulb atau bul penciuman. Ini letaknya di sini. Olfactory bulb. Nah, fungsinya untuk mengenal bau mangsa, predator, dan sejenisnya yang bau-bau tersebut larut dalam air dan dapat merangsang reseptor pada organ olfaktoris ikan sehingga pada ikan dapat menimbulkan reaksi. Nah, lubang hidung ini juga dibentuk oleh epithelium penciuman atau mukosa berupa lipatan lamela. Nah, ini dia bulu penciuman atau olfactory bulb. The next is pembuluh darah arteri atau efferent branchial artery. This is the branchial artery. Nah, fungsinya untuk membawa oksigen dari insang menuju ke jantung dan pembuluh darah vena membawa O2 masuk ke jantung dan pembuluh darah kapiler yang mengedarkannya ke seluruh tubuh. Next is brain. Here's brain. In number 3, otot berfungsi untuk ikan yang dapat menerima rangsangan dari lingkungan
melalui organ perasa or sense organ. Next is spinal cord. This is the spinal cord, sumsum tulang belakang. Nah, fungsi dari sumsum tulang belakang adalah saraf yang tipis yang merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat ke otak dan melengkung serta dilindungi oleh tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini berfungsi sebagai transmisi pemasukan rangsangan antara periferi dan otak serta berfungsi untuk mengontrol gerakan refleks. The next is vertebrata or tulang punggung. Nah, ini adalah tulang punggung pada ikan. Tulang punggung pada ikan itu fungsinya untuk menopang dan membentuk tubuh dari ikan tersebut. The next is fin raised support. Nah, ini fin raised support atau sirip tunggal pertama. Nah, sirip tunggal pertama itu berukuran besar dan panjang, terletak di atas dan fungsi utamanya adalah untuk penyeimbang agar tubuh ikan tetap tegak. Okay, the next is myomeria or muscle segment. Nah, myomeria atau muscle segment itu berada di sini. Nah, seperti yang dapat kita lihat. Nah, the function of myomeria atau segmen otot tersebut adalah untuk pergerakan tubuh, sirip-sirip, rongga mulut, dan organ-organ dalam dan tempat peredaran darah karena keaktifan otot. Next is swim bladder. Lah, letak swim bladder ini itu ada di sini. Here's this swim bladder. Nah, swim bladder atau gelembung renang atau dalam bahasa ilmiahnya itu vesica natatoria yang biasa disebut dengan pneumatochus, adalah satu organ ikan pada ikan yang berupa kantong selaput berisi campuran gas dengan tekanan yang berubah-ubah. Nah, gas yang terdapat pada gelembung renang biasanya adalah gas oksigen. Nah, pneumatochus terletak di bagian belakang dorsal tubuh ikan. Nah, di sini ya. The next is kidney. Kidney is atau dalam bahasa ilmiahnya itu disebut opisthonephrous. Oke, opisthonephrous ini. Itu adalah kidney atau ginjal. Nah, ginjal terletak di atas rongga perut, di luar peritoneum, di bawah tulang punggung dan aorta dorsalis. Sebanyak satu pasang berwarna merah dan memanjang. Nah, di sini lalu di bagian sampingnya lagi. Oke. Next is second dorsal fin atau anak. Tadi kan kita udah bahas sirip punggung pertama tuh. Jadi selanjutnya itu adalah sirip punggung kedua. Nah, ini adalah second dorsal fin. Nah, oke. Kalau tadi first dorsal fin itu fungsinya sama ya dengan yang kedua, itu untuk menstabilkan tubuh ikan dan juga untuk membantu ikan memutarkan badan dengan cepat. Nah, jadi kalau ini untuk menyeimbangkan, kalau ini juga bisa membantu ikan untuk memutar badan dengan cepat. Next is lateral line atau garis gurat sisi. Nah, pada tubuh ikan itu ada gurat sisi yang fungsinya sebagai organ penerima getaran suara untuk menganalisis tekanan hidrodinamik dan mendeteksi suara jarak jauh. Nah, gurat sisi pada ini memiliki warna keputih-putihan yang memanjang dari kepala ke ekor. The next is caudal. Here's caudal or sirip ikan yang berada di bagian posterior tubuh dan biasanya disebut sebagai ekor. Nah, pada sebagian besar ikan, sirip ini berfungsi sebagai pendorong utama ketika berenang, maju, dan juga ketika bermanuver atau ketika mengemudi. Maka dalam ikan itu biasanya berenang ya. Nah, the next is anal fin. Nah, jadi sirip yang berada di bagian ventral tubuh di daerah posterior anal. Fungsi sirip ini itu untuk membantu dalam menstabilkan berenangnya ikan.
Selanjutnya itu adalah urinary bladder. Nah, ini adalah urinary bladder. Organ ini berbentuk datar dan oval dan berada di antara anus dan lubang ekskresi. Nah, biasanya kan kalau ikan itu buang airnya di sini. Di belakang kantong kemih terdapat saluran kencing, uretra. Kantong kemih berfungsi sebagai pengatur pengeluaran air berlebih untuk mempertahankan kadar garam yang dibutuhkan tubuh. The next is urogenital opening. Nah, ini adalah urogenital opening atau fungsinya itu sebagai tempat bermuaranya saluran ginjal, juga saluran kelamin yang ada di belakang anus, sebagai saluran untuk membuang urin. Nah, anus itu sendiri berada di sini. Ini adalah anus, ujung dari saluran pencernaan. Fungsinya untuk mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. The next is ovary atau indung telur. Nah, fungsi indung telur itu adalah sebagai tempat dihasilkannya sel ovum atau sel telur. The next is intestine. Nah, ini adalah intestine. Ini usus besar. Nah, ini terdapat pada lipatan-lipatan yang berfungsi untuk memperluas penyerapan makanan kelenjar pencernaan terdiri dari hati dan pankreas. The next is stomach atau lambung. Nah, lambung pada ikan itu fungsinya untuk menampung makanan. Nah, pada dindingnya ini terdapat kelenjar yang dapat menghasilkan enzim dan asam lambung, di mana cairan ini membantu proses pencernaan. Nah, seluruh permukaan lambung itu ditutupi oleh sel mukos yang mengandung mukopolisakarida yang agak asam berfungsi sebagai pelindung dinding lambung dari kerja asam klorida. Nah, lambung merupakan tempat pengumpulan makanan sebelum dicernakan dengan sebenarnya dan memiliki 3 fungsi, yaitu yang pertama menyimpan makanan dalam jumlah yang besar setelah selesai makan, mengaduk makanan dengan sekresi atau getah lambung, terakhir adalah pengosongan lambung dan memasukkan isinya ke dalam usus. Okay, the next is spleen. Ini adalah spleen atau limpa. Nah, fungsinya untuk memproduksi sel getah bening dan menyimpan sel darah merah. Spleen itu terletak di dekat hati. The next is pelvic vein atau sirip perut. Nah, ini masih dengan sirip. Ini adalah sirip perut. Fungsinya untuk membantu menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman dan membantu menstabilkan ikan saat renang. Nah, sirip perut itu terletak di dekat bagian perut ikan. Selanjutnya itu ada Pyolyrkeika atau usus kecil. Nah, ini Pyolyrkeika fungsinya itu untuk mengatur pengeluaran makanan dari lambung ke segmen usus. Nah, terjadi saat penyempitan saluran pencernaan. Nah, the next is liver atau hati. Ini adalah hati pada ikan. Nah, bentuk hati pada ikan itu tergolong besar, berwarna merah kecoklatan. Nah, letaknya itu di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus. Nah, fungsi hati itu ada beberapa fungsi. Yang pertama itu menghasilkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu untuk membantu proses pencernaan lemak, membantu daya absorpsi lemak di usus, dan mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi zat yang dapat larut dalam air. Zatnya itu tempat metabolisme karbohidrat yang mencakupi sintesis, penguraian, dan perubahan antar bentuk pada karbohidrat di dalam ikan. Selanjutnya itu menghancurkan sel darah pada ikan, seperti halnya pada hati manusia juga mengganti sel darah merah yang telah rusak dengan sel darah yang baru. Nah, selanjutnya itu ada mempertahankan kimia darah yang sesuai pada tubuh ikan. Dalam darah ini yang terdiri dari eritrosit atau sel darah merah, trombosit, hemakrokit, leukosit atau sel darah putih dan trombosit diatur keberadaan kimianya agar bisa bekerja dengan baik sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya itu adalah menawarkan dan menghilangkan racun. Nah, hati berfungsi untuk membuang dan membersihkan racun atau limbah-limbah dalam tubuh ikan.
yaitu berperan mengatur kadar nitrogen dalam proses ekskresi. Selanjutnya itu adalah ventrikel nih, yang berwarna hitam ini. Nah, ventrikel sendiri adalah ruang berdinding tebal berotot, menerima darah hanya dari atrium saja, dan memumpahkan darah melalui aorta ventral ke insang. Selanjutnya itu adalah bulbus arteriosus atau jantung. Nah, nih, jantung nama ruang pada teleos, raven, ikan bertulang. Struktur ini dikenal sebagai conus arteriosus pada elas branch, ikan dengan kerangka tulang rawan dan sisik lekot. Nah, conus arteriosus memiliki banyak katup dan otot, sedangkan bulbus arteriosus tidak memiliki katup. Nah, fungsi utama dari struktur ini adalah untuk mengurangi tekanan nadi yang dihasilkan oleh ventrikel untuk menghindari kerusakan pada insang yang berdinding tipis. Okay, that's all from me about animal structure and function. Mohon maaf, sorry for my mistake. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.